Malam itu, suasana pondok pesantren Al-Hikam terasa lebih tenang dari biasanya. Para santri sudah menyelesaikan kegiatan mereka, dan Gus Ikdam duduk di serambi pesantren, menikmati kopi hitam kesukaannya. Di kejauhan, beberapa santri masih berkumpul, membahas kabar terbaru yang tengah menjadi perbincangan di seluruh negeri. Gus, ada kabar penting. Mas Gibran resmi terpilih jadi wakil presiden. Seru seorang santri yang datang tergesa-gesa dengan napas terengah-engah. Para santri lainnya yang mendengar kabar itu langsung mengerumuni Gus Ikdam, ingin tahu tanggapannya. Gus Ikdam tersenyum tipis, meletakkan cangkir kopinya di atas meja kayu yang sudah mulai kusam termakan usia. Alhamdulillah, ujarnya pelan, itu amanah besar, semoga beliau diberi kekuatan untuk menjalankannya. Para santri semakin penasaran, mereka tahu Gus Ikdam selalu punya pandangan mendalam terhadap peristiwa-peristiwa besar di negeri ini. Salah seorang santri bertanya, Gus, kalau panjenengan bisa bicara langsung dengan Mas Gibran, pesan apa yang akan disampaikan? Gus Ikdam menghela napas sejenak, memandang ke langit yang bertabur bintang sebelum menjawab, tetap rendah hati, dekat dengan rakyat, dan ingat bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan sekadar jabatan. Saat perbincangan semakin menarik, tiba-tiba ponsel Gus Ikdam yang tergeletak di meja bergetar. Para santri yang penasaran melongok ke layar, lalu terkejut, nama yang muncul adalah Gibran sendiri. Suasana yang semula penuh celoteh mendadak senyap, semua menahan napas. Dengan santai, Gus Ikdam mengangkat teleponnya. Assalamualaikum, Gus, terdengar suara Gibran dari seberang telepon. Waalaikumsalam, Mas Wapres, jawab Gus Ikdam sambil tersenyum, membuat para santri yang mendengarnya terkikik geli. Gibran tertawa kecil, lalu berkata dengan nada serius, Gus, saya mohon doa dan wejangan panjenengan. Ini amanah yang berat. Gus Ikdam terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara tenang, Mas Gibran, jabatan ini bukan soal menang atau kalah, bukan soal siapa yang berkuasa dan siapa yang tidak. Ini adalah soal bagaimana bisa membawa manfaat bagi umat. Jangan terlena dengan kekuasaan, tetaplah sederhana seperti dulu, dan selalu dengarkan suara rakyat kecil. Gibran di seberang sana terdiam, seolah menyerap setiap kata yang diucapkan Gus Ikdam. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar lebih lirih, terima kasih, Gus. Saya akan mengingat pesan panjenengan. Gus Ikdam melanjutkan, ingat, Mas, negeri ini tidak hanya dibangun oleh orang-orang di gedung tinggi, tapi juga oleh petani di sawah, nelayan di lautan, dan para guru yang mengajar dengan hati. Jangan biarkan suara mereka hilang hanya karena sibuk mengurus kekuasaan. Dengarkan rakyatmu, karena merekalah yang sebenarnya memberi kekuatan pada pemimpin. Para santri yang mendengar percakapan ini merasa seperti sedang mendengarkan nasihat yang ditujukan bukan hanya untuk Gibran, tapi juga untuk mereka, para generasi muda yang kelak akan memimpin. Telepon pun berakhir, namun pesan yang disampaikan Gus Ikdam terasa menggema di hati banyak orang. Setelah menutup telepon, Gus Ikdam menatap santri-santrinya yang masih terpaku. Salah seorang santri memberanikan diri bertanya, Gus, kenapa pemimpin harus selalu mendengarkan rakyat kecil? Gus Ikdam tersenyum, lalu menjawab, karena doa dan ridha rakyat kecil itu lebih kuat dari strategi politik manapun. Pemimpin yang baik adalah yang bisa merasakan penderitaan rakyatnya, bukan hanya mendengar laporan dari bawahannya. Jika seorang pemimpin lupa pada mereka yang lemah, maka kepemimpinannya hanya akan menjadi bayangan kosong tanpa keberkahan. Para santri mengangguk paham, mereka menyadari bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab besar yang harus dipikul dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Malam semakin larut, namun pesan yang disampaikan Gus Ikdam kepada Gibran seolah masih menggantung di udara, memberi pelajaran bagi semua yang mendengarnya. Para santri mulai kembali ke asrama mereka dengan wajah penuh renungan. Sementara itu, Gus Ikdam kembali menyeruput kopinya, matanya menatap jauh ke depan, seolah melihat masa depan negeri ini. Dalam hatinya, ia hanya berharap agar Gibran benar-benar mengingat dan menjalankan nasihatnya. Sebab, dalam sejarah, banyak pemimpin yang awalnya dekat dengan rakyat, tapi ketika berkuasa, mereka lupa dari mana mereka berasal. Semoga tidak dengan Gibran. Semoga ia tetap menjadi pemimpin yang amanah, yang rendah hati, dan yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana di pondok pesantren Al-Hikam kembali berjalan seperti biasa. Namun, di luar pesantren,
berita tentang Gus Ikdam yang memberikan wejangan kepada Wakil Presiden Gibran mulai menyebar. Banyak orang mengapresiasi nasihat tersebut, menganggapnya sebagai pengingat penting bagi seorang pemimpin muda yang kini memegang amanah besar. Di berbagai forum, media sosial, dan bahkan warung kopi, perbincangan tentang pesan Gus Ikdam menjadi topik hangat. Para santri yang mendengar hal itu merasa bangga, bukan hanya karena Gus mereka dihormati oleh banyak orang, tetapi juga karena mereka menjadi saksi bagaimana seorang ulama sejati menempatkan kepentingan umat di atas segalanya. Di sisi lain, Gibran benar-benar memikirkan nasihat yang diberikan kepadanya. Dalam beberapa kesempatan, ia mulai lebih sering terjun langsung ke masyarakat, mendengarkan keluhan rakyat, dan berdiskusi dengan berbagai kalangan. Setiap kali ia berdiri di depan podium, menyampaikan pidato atau kebijakan baru, kata-kata Gus Ikdam selalu terngiang di kepalanya, jangan terlena dengan kekuasaan, tetaplah sederhana, dan dengarkan suara rakyat kecil. Ia menyadari bahwa jabatan yang kini diembannya bukan hanya tentang politik, tetapi juga tentang amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Suatu hari, Gibran kembali menghubungi Gus Ikdam, kali ini bukan hanya untuk meminta nasihat, tetapi juga untuk mengundangnya ke istana. Gus, kalau panjenengan ada waktu, saya ingin panjenengan datang dan melihat langsung bagaimana kami bekerja. Saya ingin mendengar lebih banyak masukan dari panjenengan, ujar Gibran dengan nada tulus. Gus Ikdam tersenyum mendengar permintaan itu. Insya Allah, Mas, kalau waktunya cocok, saya akan datang. Tapi ingat, saya datang bukan untuk memuji, tapi untuk mengingatkan, katanya dengan nada bercanda, membuat Gibran tertawa. Justru itu yang saya butuhkan, Gus, balasnya. Kedatangan Gus Ikdam ke istana nantinya bukan sekadar kunjungan biasa. Ini menjadi simbol bahwa hubungan antara ulama dan pemimpin harus selalu terjalin erat, bukan hanya dalam seremonial, tetapi dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan umat. Para santri yang mendengar rencana itu semakin bersemangat. Wah, Gus kita akan ke istana. Kira-kira apa lagi yang akan beliau sampaikan? Tanya salah satu santri dengan penuh antusias. Yang lain menjawab, pasti beliau akan mengingatkan agar pemimpin selalu berpihak pada rakyat. Mereka pun semakin giat belajar, terinspirasi oleh kenyataan bahwa ilmu dan kebijaksanaan bisa menjadi cahaya bagi negeri, bahkan sampai ke pusat pemerintahan. Malam itu, di bawah langit pesantren yang tenang, Gus Ikdam kembali duduk di serambi, menyeruput kopinya dengan pikiran yang jauh melayang. Ia bukan orang yang haus akan kekuasaan atau perhatian, tapi jika dengan nasihatnya bisa memberikan manfaat bagi negeri ini, ia siap melakukannya. Semoga Mas Gibran tetap istiqomah, gumamnya pelan. Sebab, dalam perjalanan seorang pemimpin, yang paling sulit bukanlah mencapai kekuasaan, tetapi menjaga keikhlasan dan amanah ketika kekuasaan itu telah berada di genggaman. Beberapa minggu setelah percakapan itu, undangan resmi dari istana akhirnya tiba di pondok pesantren Al-Hikam. Para santri yang biasanya sibuk dengan kitab-kitab mereka kini berbincang antusias tentang perjalanan Gus Ikdam ke pusat pemerintahan. Gus kita mau ke istana, Rek. Kira-kira nanti beliau ngomong apa ya? Tanya seorang santri dengan semangat. Pasti nasihatnya tetap sama, bahwa pemimpin harus amanah dan mendengar suara rakyat, sahut yang lain. Namun, di tengah kegembiraan itu, Gus Ikdam tetap bersikap tenang. Baginya, bertemu seorang pemimpin bukanlah soal kemewahan atau kebanggaan, melainkan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Hari yang ditunggu pun tiba. Gus Ikdam, dengan pakaian sederhana khas ulama pesantren, tiba di istana bersama beberapa pendampingnya. Gibran sendiri yang menyambutnya di gerbang, menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada ulama yang sudah banyak memberinya nasihat. Sugeng rawuh, Gus, ujar Gibran dengan senyum ramah. Matur nuwun, Mas, jawab Gus Ikdam, sambil menepuk bahu Gibran dengan akrab. Mereka pun berjalan masuk, melewati lorong-lorong panjang istana yang megah. Namun, bagi Gus Ikdam, kemegahan itu bukanlah sesuatu yang membuatnya terkesan. Ia lebih tertarik pada bagaimana pemimpin yang tinggal di dalamnya mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat. Di dalam ruang pertemuan, mereka duduk berhadapan. Gibran memulai dengan menjelaskan beberapa program yang sedang dijalankan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat kecil. Ia ingin mendapatkan masukan dari Gus Ikdam, bukan hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai tokoh yang dekat dengan rakyat. Gus, saya ingin mendengar pandangan panjenengan. Apa yang masih kurang dari yang kami lakukan?
Tanya Gibran dengan sungguh-sungguh. Gus Ikdam menghela napas sejenak sebelum menjawab, Mas Gibran, membangun negeri ini bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi. Lebih dari itu, negeri ini butuh pemimpin yang bisa menyentuh hati rakyatnya. Banyak orang yang butuh didengar, bukan sekadar diberi janji. Jangan sampai kebijakan hanya bagus di atas kertas, tapi tidak dirasakan oleh wong cilik. Gibran terdiam, menyimak setiap kata dengan serius. Ia paham bahwa tugasnya bukan hanya tentang menjalankan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Gus? Tanyanya dengan suara lebih pelan. Gus Ikdam tersenyum tipis. Tetaplah dekat dengan rakyat, Mas. Turun ke bawah, rasakan apa yang mereka rasakan. Jangan sampai kekuasaan membuatmu lupa dari mana kamu berasal, ucapnya penuh makna. Dan yang terpenting, selalu libatkan para ulama dan tokoh masyarakat dalam setiap kebijakan besar. Karena doa dan restu mereka adalah kekuatan yang sering dilupakan oleh banyak pemimpin. Setelah pertemuan itu, Gibran merasa bahwa nasihat Gus Ikdam bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah pengingat agar dirinya tetap berada di jalur yang benar. Saat Gus Ikdam berpamitan, Gibran menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Gus. Saya akan selalu ingat wejangan panjenengan, katanya dengan tulus. Gus Ikdam hanya tersenyum dan menjawab, semoga istiqomah, Mas. Ingat, jabatan itu sementara, tapi amal dan keberkahan akan kekal selamanya. Saat melangkah keluar dari istana, Gus Ikdam merasa lega. Ia telah menjalankan tugasnya sebagai seorang ulama, bukan untuk mencari pengaruh, tetapi untuk memastikan bahwa pemimpin negeri ini tetap berpihak kepada rakyatnya. Di kejauhan, langit Jakarta tampak cerah, seolah memberikan harapan baru bagi perjalanan seorang pemimpin muda yang kini mengemban amanah besar. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, dua sosok muda dari latar belakang berbeda bertemu dalam satu tujuan, membangun generasi yang berdaya dan berakhlak. Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal dengan gaya dakwahnya yang santai dan mengena di hati, serta Gibran, seorang pemimpin muda yang bergerak di bidang politik dan ekonomi, dipertemukan dalam sebuah pengajian besar di Solo. Kehadiran Gibran di majelis ilmu itu menjadi momen langka yang membuktikan bahwa kepemimpinan dan spiritualitas bisa berjalan beriringan. Dalam tausiahnya, Gus Ikdam mengingatkan bahwa pemuda adalah tonggak perubahan bangsa, namun tanpa fondasi agama yang kuat, mereka bisa tersesat dalam arus zaman. Gibran pun menegaskan bahwa membangun negeri tak hanya soal kebijakan, tetapi juga soal karakter dan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan sejak dini. Setelah pengajian itu, keduanya semakin sering berdiskusi dan berbagi pemikiran tentang bagaimana anak muda dapat berkontribusi lebih nyata dalam pembangunan bangsa. Gibran yang selama ini lebih fokus pada ekonomi dan inovasi teknologi melihat bahwa pendekatan spiritual yang dibawa oleh Gus Ikdam memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi muda. Sebaliknya, Gus Ikdam juga menyadari bahwa dakwah tidak hanya sebatas ceramah, tetapi juga harus menyentuh aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Maka, mereka pun menggagas sebuah program pendidikan kepemimpinan berbasis akhlak dan moral, menggabungkan pembelajaran agama dengan keterampilan praktis agar pemuda tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Beberapa pihak meragukan kolaborasi ini, menganggap bahwa dunia politik dan dakwah terlalu jauh untuk disatukan. Kritik datang dari berbagai arah, ada yang menuding Gus Ikdam terlalu condong ke dunia politik, dan ada pula yang menilai Gibran menggunakan agama sebagai alat kepentingan. Meski begitu, mereka tetap teguh pada prinsip mereka bahwa perubahan harus dimulai dari anak muda, dan sinergi antara spiritualitas dan kepemimpinan adalah kunci menuju bangsa yang lebih baik. Dalam menghadapi tantangan ini, mereka terus bergerak, mengadakan forum diskusi, mengunjungi pesantren dan sekolah, serta berdialog langsung dengan anak muda untuk memahami apa yang benar-benar mereka butuhkan. Lambat laun, program mereka mulai menunjukkan hasil. Banyak anak muda yang sebelumnya kehilangan arah, kini mulai aktif dalam kegiatan sosial dan kewirausahaan berbasis nilai-nilai agama. Sekolah-sekolah dan pesantren mulai menerapkan kurikulum yang lebih seimbang, mengajarkan ilmu dunia tanpa melupakan akhlak dan moral. Gibran, dengan jaringannya di pemerintahan, membantu menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan, sementara Gus Ikdam terus membimbing dengan nilai-nilai spiritual agar generasi ini tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga selamat di akhirat. Kesadaran mulai tumbuh bahwa membangun bangsa bukan hanya tugas pemerintah atau ulama saja, tetapi tanggung jawab bersama.
Pada akhirnya, perjalanan mereka membuktikan bahwa agama dan kepemimpinan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua pilar yang saling menguatkan. Gus Ikdam dan Gibran adalah contoh nyata bahwa anak muda bisa berkolaborasi lintas bidang untuk menciptakan perubahan yang lebih besar. Mereka telah menanamkan benih yang kelak akan tumbuh menjadi generasi penerus yang tak hanya memiliki ilmu dan keterampilan, tetapi juga berakhlak mulia. Dengan keyakinan dan kerja keras, mereka menunjukkan bahwa untuk membangun bangsa yang kuat, diperlukan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kekuatan moral. Kini, tugas itu ada di tangan kita semua, generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan mereka. Keberhasilan Gus Ikdam dan Gibran dalam menggerakkan anak muda mulai menarik perhatian banyak pihak. Program kepemimpinan berbasis akhlak yang mereka gagas berkembang pesat, tak hanya di Solo dan Jawa Timur, tetapi juga merambah ke daerah lain. Para santri dan siswa yang sebelumnya hanya melihat pendidikan sebagai rutinitas, kini mulai memahami bahwa ilmu dan akhlak harus berjalan seiring. Gus Ikdam terus berkeliling menyampaikan dakwah dengan gaya khasnya, sementara Gibran membangun jaringan untuk memastikan program ini mendapat dukungan yang lebih luas. Mereka memahami bahwa membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendirian, diperlukan kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat. Namun, semakin besar gerakan mereka, semakin banyak pula tantangan yang menghadang. Beberapa kelompok yang merasa terancam dengan perubahan ini mulai melancarkan kritik tajam. Ada yang menganggap program ini terlalu idealis dan sulit diterapkan di dunia nyata, ada pula yang khawatir bahwa politik dan agama tidak seharusnya bersinggungan. Gus Ikdam dan Gibran tidak gentar. Mereka memilih untuk terus maju dengan membuktikan bahwa perubahan bisa terjadi jika ada niat dan kerja keras. Mereka mulai menggandeng lebih banyak tokoh masyarakat, akademisi, dan pengusaha muda untuk memperkuat gerakan ini. Bagi mereka, perbedaan latar belakang bukan penghalang, melainkan kekuatan yang bisa menyatukan visi demi kebaikan bersama. Dalam sebuah acara besar yang dihadiri ribuan anak muda, Gus Ikdam dan Gibran kembali menegaskan pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita boleh jadi pemimpin, pengusaha, atau profesional di bidang apapun, tapi kalau kita tidak punya akhlak, kita akan mudah tergelincir, kata Gus Ikdam dalam tausiahnya. Gibran menimpali, bangsa ini butuh pemimpin yang tidak hanya pintar, tapi juga amanah. Dan itu dimulai dari kita semua, dari sekarang. Sambutan meriah menggema di seluruh ruangan, membuktikan bahwa semakin banyak anak muda yang terinspirasi untuk mengambil peran dalam membangun negeri. Kiprah mereka pun mulai mendapat pengakuan di tingkat nasional. Banyak daerah lain yang ingin menerapkan konsep serupa, dan permintaan untuk menghadirkan Gus Ikdam dan Gibran dalam berbagai forum semakin meningkat. Namun, bagi mereka, ini bukan sekadar soal popularitas. Mereka tahu bahwa tantangan terbesar justru ada di depan, yaitu menjaga semangat perjuangan ini tetap hidup dan memastikan bahwa perubahan yang mereka bawa bukan sekadar tren sesaat, tetapi benar-benar mengakar dalam jiwa generasi muda. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka berkomitmen untuk terus bergerak, membangun sinergi, dan membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Di tengah perjalanan panjang ini, satu hal yang mereka yakini tetap sama, masa depan bangsa ada di tangan anak muda. Dan untuk menjadikan Indonesia lebih baik, tidak cukup hanya dengan wacana dan mimpi, diperlukan aksi nyata, keberanian, dan ketulusan hati. Gus Ikdam dan Gibran telah memulai langkah besar ini, dan kini mereka mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk ikut serta dalam perjuangan ini. Karena sejatinya, membangun negeri adalah tugas bersama, dan setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih maju, berakhlak, dan bermartabat. Saat program kepemimpinan berbasis akhlak yang diusung oleh Gus Ikdam dan Gibran semakin berkembang, tantangan demi tantangan mulai bermunculan. Beberapa pihak yang merasa terusik mulai menyebarkan narasi miring, menuduh bahwa gerakan ini hanyalah kepentingan politik terselubung. Tidak sedikit yang meragukan ketulusan mereka, menganggap bahwa program ini hanyalah alat untuk membangun citra semata. Gus Ikdam yang selama ini dikenal dengan gaya dakwah santainya tetap tenang menghadapi berbagai tuduhan. Ia percaya bahwa kerja nyata akan berbicara lebih lantang daripada sekadar kata-kata. Sementara itu, Gibran yang terbiasa menghadapi dinamika politik juga tetap fokus pada tujuan utama mereka, membangun generasi muda yang memiliki kecerdasan intelektual dan kekuatan moral. Di tengah kritik dan tantangan yang ada, dukungan dari masyarakat justru semakin besar. Banyak anak muda yang merasa terinspirasi dengan pendekatan yang mereka bawa.
Para santri yang selama ini hanya terpaku pada ilmu agama mulai memahami pentingnya kepemimpinan dan kewirausahaan. Sebaliknya, anak-anak muda yang bergerak di dunia bisnis dan politik mulai belajar bahwa nilai-nilai agama dan moral adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan. Gus Ikdam dan Gibran melihat ini sebagai bukti bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Meskipun ada hambatan, semangat perubahan sudah mulai tumbuh, dan yang terpenting adalah memastikan bahwa gerakan ini terus berjalan tanpa terpengaruh oleh kepentingan sesaat. Suatu hari, dalam sebuah diskusi tertutup bersama para tokoh muda, Gus Ikdam menyampaikan pesan mendalam tentang keikhlasan. Jika kita bekerja untuk mencari pujian, kita akan mudah kecewa. Jika kita bergerak hanya untuk keuntungan pribadi, kita akan mudah menyerah. Tapi kalau kita berjuang karena Allah dan demi kebaikan bersama, maka tidak ada tantangan yang bisa menghentikan langkah kita, ujarnya. Gibran yang mendengar kata-kata itu mengangguk setuju. Ia menyadari bahwa membangun bangsa bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi butuh kesabaran, ketulusan, dan strategi yang matang. Mereka berdua semakin yakin bahwa sinergi antara kepemimpinan dan spiritualitas adalah kunci menuju Indonesia yang lebih baik. Dalam berbagai kesempatan, Gus Ikdam dan Gibran terus menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari individu. Mereka mengajak anak muda untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor dalam pembangunan negeri. Kita harus berhenti hanya mengeluh tentang keadaan. Kita harus mulai bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini? Kata Gibran dalam salah satu seminar kepemimpinan. Gus Ikdam menambahkan, setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mulai dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar, dan lakukan dengan niat yang tulus. Kata-kata mereka menggema di hati banyak anak muda, mendorong mereka untuk berani bermimpi dan bertindak nyata. Dengan semakin luasnya pengaruh gerakan mereka, satu hal yang tetap mereka jaga adalah niat dan keikhlasan dalam berjuang. Mereka sadar bahwa tantangan akan selalu ada, tetapi selama mereka berjalan dengan hati yang lurus dan tujuan yang jelas, mereka yakin bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang memiliki integritas dan semangat juang. Di tengah perjalanan panjang ini, mereka tidak hanya membangun sebuah gerakan, tetapi juga menanamkan harapan bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar jika dipimpin oleh anak muda yang cerdas, berakhlak, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Gerakan yang digagas oleh Gus Ikdam dan Gibran semakin meluas. Program kepemimpinan berbasis akhlak ini tidak hanya diterapkan di pesantren dan sekolah, tetapi juga mulai diadaptasi oleh komunitas-komunitas pemuda di berbagai daerah. Seminar, workshop, dan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai moral mulai menjadi tren di kalangan anak muda. Bukan hanya santri atau mahasiswa, tetapi juga para pelaku usaha muda, aktivis sosial, bahkan pekerja profesional mulai melihat pentingnya keseimbangan antara kesuksesan duniawi dan nilai-nilai spiritual. Gus Ikdam dan Gibran menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah gelombang perubahan besar, di mana anak muda mulai menyadari peran mereka sebagai agen transformasi bangsa. Namun, dalam setiap perjuangan, selalu ada tantangan. Salah satu yang paling berat adalah bagaimana menyatukan perbedaan yang ada di antara masyarakat. Tidak bisa dimungkiri, Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman, baik dalam hal budaya, pandangan politik, maupun pemahaman agama. Ada sebagian kelompok yang masih memandang sinis kolaborasi ini, menganggap bahwa agama dan kepemimpinan duniawi tidak bisa berjalan beriringan. Ada pula yang mencurigai bahwa gerakan ini memiliki agenda terselubung. Gus Ikdam dan Gibran tidak ingin terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Mereka memilih untuk tetap fokus pada kerja nyata, membuktikan dengan aksi bahwa perubahan bisa terjadi jika semua elemen masyarakat bersatu dalam visi yang sama. Dalam sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai kalangan, dari ulama hingga pengusaha muda, Gus Ikdam menyampaikan pesan yang menohok. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk disinergikan. Kalau kita sibuk memperdebatkan perbedaan, kita akan kehilangan kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Islam mengajarkan keseimbangan, dan kepemimpinan yang baik lahir dari mereka yang bisa menyatukan, bukan memecah belah. Gibran menambahkan, bangsa ini tidak akan maju kalau kita terus terjebak dalam perpecahan. Kita harus mulai berpikir ke depan, mencari solusi, bukan sekadar mengkritik tanpa aksi. Kata-kata mereka disambut dengan tepuk tangan meriah, menandakan bahwa semakin banyak orang yang mulai memahami pentingnya kolaborasi dalam membangun negeri. Untuk memperkuat gerakan ini, mereka mulai membangun jaringan lebih luas.
Mereka menggandeng para akademisi untuk merancang kurikulum kepemimpinan berbasis akhlak yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Mereka juga bekerja sama dengan pengusaha muda untuk menciptakan peluang ekonomi bagi generasi muda, agar mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mandiri secara finansial. Selain itu, mereka mengajak para ulama dan tokoh agama lainnya untuk lebih aktif dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan dalam pembangunan bangsa. Mereka ingin membangun ekosistem yang kokoh, di mana agama, pendidikan, dan ekonomi bisa berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalanan mereka, satu hal yang semakin mereka yakini adalah bahwa membangun bangsa bukanlah tugas individu, tetapi tugas kolektif. Setiap orang memiliki perannya masing-masing, dan jika semua mau bersinergi, perubahan besar bisa terjadi. Gus Ikdam dan Gibran tidak ingin hanya meninggalkan jejak sebagai dua sosok yang menginspirasi, tetapi ingin memastikan bahwa gerakan yang mereka mulai ini bisa terus berjalan, bahkan ketika mereka sudah tidak lagi di garis depan. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka melangkah ke fase berikutnya, memperluas dampak, merajut harapan, dan menyatukan perbedaan demi Indonesia yang lebih maju dan bermartabat. Gerakan kepemimpinan berbasis akhlak yang diinisiasi oleh Gus Ikdam dan Gibran telah berkembang menjadi sebuah gerakan nasional. Bukan lagi sekadar program sesaat, tetapi sebuah fondasi yang mengakar dalam hati banyak anak muda. Mereka kini melihat bahwa perubahan tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi pada setiap individu yang mau berkontribusi. Dari pesantren hingga kampus, dari desa hingga kota, semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik mulai terasa. Gus Ikdam terus berdakwah, tidak hanya di masjid dan pesantren, tetapi juga di forum-forum kepemudaan dan ekonomi. Sementara itu, Gibran semakin aktif dalam membangun ekosistem kewirausahaan dan kepemimpinan yang berlandaskan moralitas. Namun, semakin besar gerakan ini, semakin besar pula tantangan yang mereka hadapi. Ada pihak-pihak yang mencoba menggembosi semangat anak muda dengan narasi pesimisme, bahwa perubahan hanyalah ilusi, bahwa generasi muda tidak cukup kuat untuk membawa perubahan nyata. Tidak sedikit yang berusaha memecah belah dengan propaganda yang menyesatkan. Tapi Gus Ikdam dan Gibran tetap teguh. Mereka paham bahwa perjuangan besar selalu menghadapi ujian besar. Dalam setiap forum, mereka terus menegaskan bahwa perubahan tidak bisa instan, tetapi harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Seperti menanam pohon, kata Gus Ikdam dalam sebuah pengajian. Hari ini kita menanam benih, mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya, tapi suatu saat nanti, pohon itu akan tumbuh dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk memperkuat fondasi gerakan ini, mereka mulai membangun lembaga khusus yang akan meneruskan perjuangan mereka. Lembaga ini tidak hanya fokus pada pelatihan kepemimpinan dan wirausaha, tetapi juga pada pembinaan moral dan karakter. Tujuannya sederhana, menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak. Di berbagai daerah, komunitas-komunitas muda mulai terbentuk, mengadaptasi konsep yang telah mereka gagas. Banyak dari mereka yang dulunya skeptis, kini justru menjadi bagian dari gerakan ini. Ini bukan lagi tentang Gus Ikdam dan Gibran sebagai individu, tetapi tentang sebuah perubahan sistemik yang melibatkan banyak pihak. Dalam sebuah pertemuan refleksi, Gibran bertanya kepada Gus Ikdam, apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Gus Ikdam tersenyum dan menjawab, perjuangan tidak ada akhirnya. Kita hanya memulai. Yang terpenting, kita sudah menanam sesuatu yang akan terus tumbuh. Mereka menyadari bahwa tugas mereka bukanlah mencari hasil instan, tetapi memastikan bahwa semangat perubahan ini tidak padam. Mereka ingin meninggalkan warisan, bukan dalam bentuk jabatan atau kekayaan, tetapi dalam bentuk generasi muda yang memiliki kesadaran untuk membangun bangsanya sendiri. Kini, gerakan mereka telah menjadi lebih dari sekadar inisiatif, ia telah menjadi warisan perjuangan. Gus Ikdam dan Gibran telah membuktikan bahwa sinergi antara agama dan kepemimpinan bukanlah utopia, tetapi sesuatu yang nyata dan bisa diwujudkan. Mereka telah menanamkan pemahaman bahwa bangsa ini akan maju bukan hanya karena kebijakan atau ekonomi yang kuat, tetapi karena manusianya memiliki moral dan integritas. Dengan penuh keyakinan, mereka melangkah ke depan, bukan sebagai dua individu, tetapi sebagai bagian dari arus besar perubahan yang telah mereka mulai. Perjalanan ini belum selesai, tetapi api perjuangan telah menyala, siap untuk menerangi jalan bagi generasi mendatang. Perjalanan Gus Ikdam dan Gibran bukanlah sekadar kisah dua sosok yang bersinergi, tetapi sebuah gerakan yang telah menanamkan harapan baru bagi generasi muda.
Mereka telah membuktikan bahwa agama dan kepemimpinan bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling menguatkan. Dengan keseimbangan antara spiritualitas dan visi pembangunan, mereka telah menciptakan fondasi bagi anak muda untuk berkontribusi lebih nyata dalam membangun bangsa. Perjuangan mereka bukan tentang popularitas atau ambisi pribadi, tetapi tentang meninggalkan jejak yang bisa diteruskan oleh generasi selanjutnya. Kini, api perubahan telah menyala, bukan hanya di tangan mereka, tetapi di hati setiap pemuda yang percaya bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik. Namun, perjalanan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Gus Ikdam dan Gibran telah menunjukkan bahwa perubahan bukanlah tugas segelintir orang, tetapi tanggung jawab bersama. Mereka telah membuka jalan, tetapi kelanjutan perjuangan ini ada di tangan setiap individu yang peduli terhadap masa depan negeri. Tantangan akan terus ada, rintangan akan selalu menghadang, tetapi selama ada anak muda yang memiliki semangat, integritas, dan keyakinan, maka harapan itu akan tetap hidup. Tidak ada perubahan yang instan, tetapi setiap langkah kecil yang dilakukan dengan keikhlasan akan membawa dampak besar di masa depan. Kini, warisan perjuangan ini telah menjadi milik semua orang yang percaya bahwa bangsa ini bisa maju. Dengan nilai-nilai moral yang kuat, bukan hanya tentang membangun ekonomi atau menciptakan kebijakan, tetapi tentang membangun manusia yang memiliki karakter, akhlak, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Gus Ikdam dan Gibran telah menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, tetapi tentang melayani dan menginspirasi. Mereka telah membuktikan bahwa politik dan dakwah bisa berjalan beriringan, asalkan dilakukan dengan niat yang tulus dan tujuan yang jelas. Maka, tugas selanjutnya ada pada kita semua. Perubahan tidak bisa menunggu, dan tidak bisa bergantung hanya pada satu atau dua orang. Setiap individu memiliki perannya dalam membangun negeri ini, sekecil apapun itu. Gus Ikdam dan Gibran telah menanamkan benihnya, sekarang giliran kita untuk merawat dan menumbuhkannya. Dengan keberanian, kerja keras, dan ketulusan, Indonesia yang lebih baik bukan hanya mimpi, tetapi sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama. Perjalanan masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, masa depan bangsa ini ada di tangan kita, generasi muda yang siap membawa perubahan.